Shalom, jemaat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus. Puji syukur kepada Tuhan Sang Raja Gereja, yang oleh karena kasih setianya memberikan kita kesehatan, napas kehidupan, hingga pada saat ini. Dan kami bersyukur atas kebaikan Bapak Ibu semuanya yang sudah mensubscribe video kami. Biarlah kiranya Tuhan senantiasa memampukan kita untuk hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Dan yang belum mensubscribe, terima kasih. Tuhanlah kiranya menuntun kehidupan kita. Firman Tuhan yang sampai kepada kita pada saat ini tertulis dalam kitab Injil Lukas pasal 6 ayat 39 sampai dengan ayat 42. Demikian firman Tuhan. Yesus mengatakan pula suatu perumpamaan kepada mereka. Dapatkah orang buta menuntun orang buta? Bukankah keduanya akan jatuh ke dalam lubang? Seorang murid tidak lebih daripada gurunya. Tetapi barang siapa yang telah tamat pelajarannya akan sama dengan gurunya. Mengapakah engkau melihat selumbar di dalam mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu sendiri tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, "Saudara, biarlah aku mengeluarkan selumbar yang ada di dalam matamu," padahal balok yang di dalam matamu tidak engkau lihat? Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Sampai di sana pembacaan kebenaran firman Tuhan. Jemaat Tuhan yang terkasih dalam Kristus Yesus, tentu firman Tuhan yang kita baca, yang kita dengarkan, dan yang akan kita renungkan pada saat ini merupakan firman Tuhan yang sangat menarik, yang menegur kita, mengajari kita, membimbing kita untuk arah yang lebih baik. Firman ini merupakan bagian dari pengajaran yang Yesus sampaikan ketika dia berkhotbah di bukit, di mana oleh kuasa daripada Tuhan dia menyampaikan segala kebenaran-kebenaran yang sesungguhnya. Bahkan di dalam kebenaran yang dia sampaikan ada teguran, ada didikan, ada nasihat. Tetapi tujuannya semuanya supaya setiap orang yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan mengerti akan kebenaran yang sesungguhnya. Jemaat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, jika kita melihat memang kalau kita pergi ke Tanjung Morawah, ke Yayasan Tunanetra Sumatera Utara, karena kebetulan memang kami pernah ke sana. Jelas teman-teman kita, sahabat kita, saudara kita yang ada di sana, yaitu yang tunanetra, memang mereka dituntun oleh orang-orang yang melihat. Tidak ada pengasuh yang ada di tunanetra, yaitu tunanetra juga. Tetapi ditempatkan di sana pengasuh-pengasuh tunanetra itu adalah orang yang dapat melihat. Bahkan kalau kita juga pergi ke daerah Medan sekitarnya pada saat hari Minggu, sering sekali kita melihat banyak saudara kita, banyak teman kita yang memang tunanetra yang berada di gerbang gereja
untuk meminta belas kasihan dari setiap orang yang dapat beribadah. Tetapi tidak ada satupun itu tunanetra saling menuntut. Yang menuntun mereka, yang menuntun orang buta itu di sana adalah orang-orang yang dapat melihat. Kebenaran firman Tuhan yang sampai kepada kita pada saat ini, bagaimana Yesus membuat suatu perumpamaan. Perumpamaan yang Yesus buat ketika dia mengajar para murid, orang-orang yang ada di sekitarnya. Dia membuat perumpamaan yang tidak jauh-jauh dari lingkungan mereka. Perumpamaan yang Yesus buat merupakan perumpamaan yang real, yang nyata. Memang faktanya demikian. Yesus gambarkan dalam perikop kita pada saat ini. Yesus bertanya di dalam perumpamaan ini, dapatkah orang buta menuntun orang buta? Bukankah keduanya akan jatuh ke dalam lubang? Dalam hal perumpamaan ini, Yesus bertanya, dapatkah orang buta menuntut orang buta? Tentu jawabannya tidak. Firman ini mau menjelaskan bagaimana sebenarnya dengan penuh kesederhanaan, dengan penuh kuasa, Yesus menegur orang-orang Farisi. Yesus menegur ahli-ahli Taurat yang notabene-nya pada saat itu mereka ini dikenal sebagai guru-guru yang begitu diagung-agungkan kala itu. Tetapi Yesus mau katakan bahwa ahli Taurat, orang-orang Farisi, Yesus gambarkan mereka sebenarnya orang buta. Mereka mengajar, mereka mendidik, tetapi mereka sendiri buta. Buta dalam kebenaran. Jadi Yesus mau katakan, mau analogikan, bagaimana mungkin orang yang tidak mengerti kebenaran, orang yang tidak mengerti akan kehendak Tuhan, mengajarkan soal kebenaran. Bagaimana mungkin orang yang tidak menghidupi kebenaran itu sendiri bisa mengajarkan kebenaran? Tidak mungkin orang yang buta akan kebenaran bisa memberikan penjelasan yang baik soal kebenaran itu. Itu nggak ada mungkinnya, itu nggak masuk akal. Dalam hal ini, Yesus menegur orang-orang Farisi yang selalu mengagungkan akan kewibawaan pengajaran mereka, walaupun sebenarnya mereka tidak berwibawa. Yesus mau katakan, orang buta, yaitu ahli Taurat, orang Farisi itu buta akan kebenaran firman Tuhan. Mereka mungkin mengerti akan Taurat, mereka mungkin mengerti akan aturan adat istiadat, tetapi hanya sebatas mengerti. Tidak benar-benar menghidupi kebenaran itu sendiri, tidak benar-benar menghidupi Taurat itu sendiri, tidak benar-benar hidup di dalam aturan yang berlaku. Bahkan orang itu cenderung mereka mengajarkan soal ketaatan, tetapi mereka tidak hidup di dalam ketaatan. Jadi dalam hal ini, dalam perumpamaan yang Yesus sampaikan pada saat ini, Yesus mau menegur ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi yang buta kebenaran, tetapi seakan-akan mengajarkan kebenaran. Hal yang berikut Yesus katakan di dalam perumpamaannya ini, dalam ayat yang ke-40, seorang murid tidak lebih daripada gurunya, tetapi barang siapa yang telah tamat pelajarannya akan sama dengan gurunya. Kalau yang di ayat 39, Yesus membuat analoginya bahwa orang Farisi itu, ahli Taurat itu seperti orang buta, yang buta akan kebenaran. Tetapi dalam ayat 40, Yesus katakan seorang murid tidak lebih daripada gurunya. Artinya apa? Artinya yang mau Yesus katakan dalam hal kebenaran firman Tuhan pada saat ini, jika engkau belajar dari guru yang salah, jika engkau
diajar oleh guru-guru yang tidak benar, maka tidak ada bedanya engkau dengan gurumu. Akan sama engkau dengan gurumu. Yang artinya apa? Engkau akan semakin tidak mengerti akan kebenaran. Yesus mau katakan demikian. Seorang murid tidak lebih daripada gurunya. Jadi firman ini mau mengatakan kepada kita, Bapak Ibu jemaat Tuhan, mari belajar dari guru yang sesungguhnya. Mari belajar dari kebenaran yang sesungguhnya. Jangan belajar dari orang-orang buta yang tidak mengerti akan kebenaran. Jangan belajar dari guru-guru yang menyelewengkan kebenaran itu sendiri. Karena apa? Karena kita tidak akan pernah bisa sama. Atau sederhananya, kita tidak akan bisa mengerti kebenaran kalau kita terus belajar dan belajar dari segala kesalahan-kesalahan. Dari segala keberdosaan-keberdosaan. Tidak ada jalannya itu. Kalaupun kita melanjutkan kehidupan kita, melanjutkan pemahaman kita, melanjutkan iman kita, pasti iman kita ini menjadi salah. Karena kita belajar dari orang yang salah. Jadi firman ini mau mengatakan kepada kita, mari kita belajar dari guru agung yang sesungguhnya, yaitu dari Yesus Kristus. Hal yang berikut dalam ayat 41 sampai dengan 42, Yesus katakan, mengapa engkau melihat selumbar di dalam mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu sendiri tidak engkau ketahui. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, kenapa orang memang terlalu gampang melihat kesalahan-kesalahan kawannya? Karena orang tersebut beranggapan bahwa dirinya orang yang paling benar, orang yang paling mengerti akan keadilan, orang yang paling mengerti akan kehendak Tuhan. Orang yang cenderung menghakimi sesamanya, sebenarnya dia menyembunyikan fakta akan keberdosaannya. Demikian juga orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Karena mereka beranggapan bahwa mereka adalah guru yang agung, mereka beranggapan bahwa pengajaran mereka yang terbaik, mereka beranggapan bahwa di luar daripada kelompok mereka orang-orang yang tidak benar, sehingga mereka cenderung menjudge, cenderung menghakimi, cenderung melihat kesalahan-kesalahan orang lain, termasuk melihat kesalahan-kesalahan Yesus. Mereka mengikuti pengajaran-pengajaran yang Yesus lakukan. Sebenarnya tujuan dari mereka bukan untuk mencari kebenaran, tetapi untuk mencari kesalahan-kesalahan Yesus. Dan jika kita memang belajar dari guru yang salah, maka kita juga akan sama dengan guru kita, yaitu melakukan hal-hal yang salah seperti yang dilakukan oleh guru kita. Orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat, dan para pengikutnya, hidup mereka seakan-akan hidup yang paling kudus di dunia ini, hidup yang paling benar di dunia ini. Maka firman ini mau mengatakan kepada kita, salahkah menghakimi? Sebenarnya tidak salah menghakimi. Tetapi jika penghakiman atau teguran yang kamu lakukan, yang kita lakukan kepada sesama kita, tujuannya untuk merendahkan mereka,
dan teguran atau penghakiman yang kita sampaikan kepada sesama kita tujuannya untuk mengatakan bahwa kita benar, itu baru salah. Tapi kalau tujuannya memang mendidik, karena memang kita benar, karena memang kita adil, kita katakan kepada kawan kita jangan mencuri, kita tidak mencuri, itu memang benar. Dan seperti itulah sebenarnya kehidupan orang Kristen yang diinginkan oleh Tuhan. Bapak Ibu, jemaat Tuhan yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, pengajaran yang Yesus sampaikan pada saat ini memberikan pemahaman yang baik kepada kita supaya kita hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Tema yang diberikan UM kepada kita pada saat ini dikatakan cintailah pendidikan. Pendidikan yang seperti apa sebenarnya yang harus kita cintai? Bagaimana kita bisa mencintai pendidikan? Bapak Ibu, jemaat Tuhan yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, kita mencintai pendidikan bukanlah pendidikan yang salah. Tetapi firman ini mau mengajarkan kepada kita bagaimana kita mencintai didikan. Didikan yang harus kita cintai yaitu didikan daripada Tuhan. Bagaimana kita mampu mencintai didikan daripada Tuhan? Yang pertama sekali supaya kita mempunyai kemampuan untuk mencintai didikan daripada Tuhan, mari belajar dari sang pendidik itu sendiri. Orang tua kami pernah berkata, guru yang terbaik bukanlah guru yang pintar berteori, tetapi guru yang terbaik, guru yang mampu mengaplikasikan teorinya di dalam kehidupan sehari-hari. Bahkan guru yang terbaik sudah ada di dalam diri Yesus Kristus, yaitu yang mau berkorban, yang mau memberikan segala sesuatu yang ada padanya untuk orang-orang yang mengikutinya. Jadi bagaimana kita mencintai pendidikan? Yang pertama sekali, mari belajar dari sang pendidik yang agung, yaitu Yesus Kristus. Didikan, ajaran, arahan yang diberikan oleh Yesus Kristus tujuannya bukan untuk menyesatkan kita, tetapi didikan yang diberikan oleh Yesus Kristus tujuannya adalah untuk mengajari kita, mengajak kita, mengeluarkan kita dari keberdosaan, dari hal-hal yang membutakan kita oleh karena dunia ini. Yesus mendidik kita supaya kita bisa melihat akan kebenaran. Yesus mendidik kita supaya kita mengerti apa yang Tuhan inginkan dari kehidupan kita, supaya kita tidak terlena oleh karena dunia ini. Didikan yang diberikan oleh ahli-ahli Taurat tujuannya adalah bagaimana orang-orang itu mencintai adat budayanya, bukan mencintai Tuhan. Didikan yang diberikan ahli-ahli Taurat dan orang Farisi cenderung bertujuan bagaimana orang-orang yang dididiknya mau taat kepada mereka, bukan kepada Tuhan. Tetapi didikan yang Yesus berikan mengajarkan bagaimana setiap orang yang dididik taat dan percaya kepada Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, dalam kitab Amsal jelas dikatakan takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Bagaimana kita supaya bisa mencintai didikan? Yang pertama sekali seperti yang kami katakan, belajar dari sang pendidik itu sendiri. Dengan cara apa? Kita takut kepada Tuhan. Takut kepada Tuhan berarti kita melakukan segala kehendak Tuhan. Takut kepada Tuhan
berarti kita hidup di dalam kebenaran. Takut akan Tuhan berarti kita menjauhi segala larangan yang Tuhan ajarkan. Bapak Ibu, jemaat Tuhan yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, sudahkah kita mencintai didikan daripada Tuhan? Mencintai didikan daripada Tuhan berarti mau diubahkan seturut dengan kehendak Tuhan. Mari kita uji keluarga kita. Apakah memang kita di dalam rumah tangga kita, di dalam keluarga kita sudah menunjukkan bahwa kita mencintai didikan yang daripada Tuhan? Jika di dalam keluarga kita masih belum ada kedamaian oleh karena keegoisan yang terjadi di antara anggota keluarga, berarti kita belum mencintai didikan daripada Tuhan. Mencintai didikan yang daripada Tuhan berarti mampu hidup mengasihi, mampu hidup peduli, dan mampu hidup saling membangun satu sama lain. Suami memotivasi istri untuk melakukan tanggung jawabnya. Istri juga demikian menjadi penolong yang sepadan bagi suaminya dengan cara menunjukkan cinta yang luar biasa kepada suaminya. Demikian juga anak-anak. Mencintai didikan daripada Tuhan sesungguhnya harus diaplikasikan di dalam rumah tangga, di dalam pekerjaan, dan dimanapun kita berada. Yang kedua, bagaimana kita mencintai didikan daripada Tuhan? Mencintai didikan daripada Tuhan berarti mau introspeksi diri. Bapak Ibu, jemaat Tuhan yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, jika kami bertanya pada saat ini, coba tuliskan kesalahan daripada suamimu atau istrimu atau orang-orang di sekitarmu, 3. Maka akan sangat banyak yang bisa dituliskan. Ibaratnya kalau suami menuliskan kesalahan-kesalahan istrinya, istriku suka merepet, istriku pelit, istriku ini dan ini. Dan demikian juga kalau ditanya kepada istri, apa yang tidak kamu sukain daripada suami? Apa kesalahan-kesalahan daripada suami? Mungkin istri akan membuat suami tidak bertanggung jawab, dia suka marah-marah dan lain sebagainya. Akan banyak bisa kita tuliskan. Tetapi mari kita introspeksi diri. Apa sebenarnya kesalahanmu kepada istrimu? Apa sebenarnya kesalahanmu kepada suamimu? Coba tuliskan kesalahan apa yang pernah kamu buat kepada pasanganmu. Tentu akan sulit. Tentu kita akan berpikir bahwa segala sesuatu yang kita lakukan adalah benar dan tidak pernah salah. Karena kita selalu menganggap diri kita benar, suami pasangan juga menganggap dirinya benar, maka apa yang terjadi? Kalau hanya beranggapan benar satu sama lain, akan terjadi percekcokan. Jadi firman ini mau mengajarkan kepada kita, mari orang yang sudah mencintai didikan daripada Tuhan, berarti dia harus mampu introspeksi diri. Daripada engkau capek, susah melihat kesalahan-kesalahan orang lain, sehingga kesalahan orang lain engkau buat menjadi menjas mereka. Lebih baik pada saat ini firman ini mau mengajarkan kepada kita, introspeksi dirimu. Introspeksi dirimu. Apa kesalahan yang sudah engkau perbuat kepada sesama? Firman Tuhan mengatakan, siapa yang mengaku maka akan diampuni. Maka orang yang sudah mencintai didikan daripada Tuhan, dia mampu melihat siapa dirinya yang sesungguhnya. Siapa dirinya di hadapan Tuhan. Siapa dirinya di hadapan sesama. Firman Tuhan yang sampai kita dengarkan pada saat ini mengajar kita mengenal siapa sebenarnya diri kita. Bukan siapa diri orang lain. Siapa diri kita yang sebenarnya. Bagaimana kita bermanfaatkah bagi orang lain atau tidak? Atau justru membuat orang lain merasa rugi dengan keberadaan kita. Mencintai didikan daripada Tuhan, dia tidak lagi melihat kesalahan orang lain, tetapi dia lebih melihat apa sebenarnya kesalahan yang dia lakukan untuk orang lain. Bukankah firman Tuhan dalam kitab Matius pasal 7 ayat 12 berkata, apa yang kamu kehendaki supaya orang
lain perbuat kepadamu, maka perbuatlah demikian kepada orang lain itu juga. Yang artinya apa? Supaya kita jangan dihakimi orang lain, maka kita jangan menghakimi. Jika kita menginginkan orang lain berbuat baik kepada kita, maka terlebih dahulu kita berbuat baik kepada orang lain. Jika kita menginginkan suami kita mempunyai hati yang begitu lembut kepada kita, maka mari kita melembutkan hati terlebih dahulu kepada suami. Demikian juga suami. Jika kita menginginkan istri bertanggung jawab kepada kita, maka kita mari sebagai pria, sebagai suami, menunjukkan tanggung jawab kepada istri kita. Orang yang mencintai didikan daripada Tuhan, dia mampu introspeksi diri. Dia mampu mengenal siapa dirinya, bukan menghakimi sesamanya, bukan melihat-lihat kesalahan sesamanya, tetapi melihat kesalahannya dan mengubah kesalahan itu untuk ke arah yang lebih baik. Yang ketiga, bagaimana orang yang mencintai didikan daripada Tuhan. Mencintai didikan daripada Tuhan berarti hidupnya tidak belajar dari hal-hal yang salah, tetapi belajar dari hal-hal yang benar. Bapak Ibu, jemaat Tuhan yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, jika latar belakang dari kitab ini, Yesus sampaikan suatu kritik kepada orang Farisi yang pada saat itu bersama dengannya. Maka firman ini juga menyampaikan suatu kritik kepada kita masing-masing. Bagaimana firman ini mengkritik kita? Bahwa sebenarnya kita cenderung hidup kita hanya melihat kesalahan-kesalahan orang lain. Debu yang ada di mata orang lain bisa kita lihat, tetapi balok yang ada di mata kita tidak bisa kita lihat. Kenapa hal itu cenderung terjadi? Kenapa kita cenderung menghakimi untuk menutupi segala kesalahan kita? Karena kita belum hidup di dalam didikan yang daripada Tuhan. Maka firman ini mau mengajarkan kepada kita semuanya bagaimana orang yang sudah mencintai didikan daripada Tuhan, berarti dia menjadikan dirinya untuk melakukan kebenaran-kebenaran yang Tuhan inginkan. Bapak Ibu, jemaat Tuhan, buah pohon dikenal daripada buahnya. Demikian juga sebenarnya kita. Kita akan dikenal orang siapa sebenarnya guru kita oleh karena kita hasilnya. Karena memang kita berguru kepada Sang Mesias, Yesus Kristus itu sendiri, maka kita harus menjadi buah daripada pengajaran Yesus Kristus. Yesus Kristus selalu mengajarkan supaya kita mampu mengasihi sesama tanpa membeda-bedakan. Kita mampu mengasihi sesama seperti kita mengasihi diri kita. Maka kita harus melakukan semuanya itu. Buah pohon dikenal daripada buahnya. Anak didik, guru dikenal daripada anak didiknya. Kalau kita memang langsung berguru kepada Yesus Kristus, Sang Guru yang agung, maka kita harus hidup di dalam kebenaran sebagaimana Yesus Kristus itu sendiri. Yesus Kristus memberikan suatu keteladanan yang begitu luar biasa bagi kita. Dia rela berkorban oleh karena kebesaran cinta kasihnya ke dalam kehidupan kita. Dia tidak pernah menghakimi kita, walaupun kita sebenarnya pantas untuk dihakimi. Oleh karena kesalahan dan keberdosaan kita, kita sebenarnya pantas untuk disalibkan. Tetapi karena dia guru yang agung yang begitu mencintai kita, dia gantikan siksaan itu, dia terima supaya kita tidak disiksa oleh karena keberdosaan.
Maka firman ini mau mengajarkan kepada kita segala keteladanan sudah Yesus sampaikan, dan kesempurnaan keteladanan itu dia lakukan lewat pengorbanannya di kayu salib. Semuanya itu dia lakukan karena dia begitu mencintai kita, orang-orang yang dikasihinya. Maka kita juga sebagai orang yang sudah Tuhan cintai, sebagai orang yang sudah Tuhan kasihi, sebagai orang yang sudah Tuhan selamatkan, maka kita juga harus mampu mencintai sesama kita. Sekali lagi, belajarlah dari Sang Guru Agung, yaitu Yesus Kristus. Maka kalau kita belajar dari Sang Guru Agung, kita tidak lagi menghakimi sesama kita. Kita lebih mengintrospeksi diri, dan ketika kita tahu siapa sebenarnya kita mau mengubah semuanya itu untuk lebih baik dan lebih baik. Tuhan memberkati kita. Cintailah didikan yang daripada Tuhan. Shalom.